Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga mulai, judul perikopnya permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ini berbicara tentang akhir zaman, dan zaman sekarang banyak orang Kristen secara khusus tertarik untuk membahas tentang akhir zaman. Dan selalu pertanyaannya, kapan Yesus akan datang? Ya. Kapan pengangkatan? Kapan Antikris akan berkuasa penuh? Pokoknya tentang kapan. Tanda-tandanya apa? Ya, bahwa itu sedang terjadi. Dan di sini pun sama, itu pertanyaan mulai zaman dulu, zaman Yesus Kristus. Para murid bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami, bila manakah, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam kedatangan itu? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang terus dipertanyakan. Peristiwa-peristiwa sampai kadang pembahasan kita tentang akhir zaman itu begitu kejamnya. Dengan mengatakan antikris itu adalah paus segala macam ya. Dan ternyata waktu berjalan itu tidak terbukti. Cari lain lagi. Ya. Kapan Yesus akan datang? Pertanyaannya kapan? Sekarang ini banyak orang yang menghubungi saya dan selalu bertanya, kapan Yesus datang? Kapan? Masih lama ya Pak, masih lama. Ya. Padahal Yesus sendiri saja berkata, anak manusia pun tidak tahu. Ya. Jadi di ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak manusia pun, Yesus sebagai manusia tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi jelas seharusnya kapan Yesus akan datang itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan di dalam kitab 2 Petrus tentang hari kedatangan Tuhan dikatakan orang-orang di akhir zaman akan mengejek. Mana katanya Yesus akan datang? Mana kok tidak datang-datang? Dan Rasul Petrus berkata, ingat Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau dia itu belum datang-datang, atau istilahnya supaya bahasanya mudah dimengerti, kalau kedatangannya tertunda atau ditunda, itu demi kebaikan kita umat manusia. Karena Tuhan berarti masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Itu adalah kebaikan Tuhan kepada manusia. Jadi jangan berpikir Tuhan lalai atau Tuhan ingkar janji. Ya. Nah, jadi kita lihat orang lebih tertarik kepada kapan. Ya, kapan Yesus akan datang. Kalau seperti itu kan, kalau diberitahu kan enak aja orang-orang kan. Ya. Itu sama aja dengan kita tahu kapan kita akan mati.
Oh masih 10 tahun lagi, santai, ya kan? Tetapi itu adalah misteri Tuhan. Kita lihat sekarang di sini jawaban Tuhan Yesus ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ketika para murid bertanya kapan, Yesus justru berkata begini, sudahlah, yang penting itu adalah kerohanianmu. Yang penting itu imanmu. Yang penting itu kondisi rohanimu itu loh yang harus diperhatikan. Ya. Nggak usah bingung soal kapan. Yang penting kamu. Bagaimana kerohanianmu? Bahkan Paulus di dalam kitab Tesalonika mengatakan, jangan lekas bingung tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jangan bingung, dia bilang. Ya. Jangan disesatkan, kembali sama. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu di dalam kitab 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama. Di sini dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Kemudian ayat ketiga sama seperti yang dikatakan Yesus. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Paulus pun mengingatkan tentang hari kedatangan Tuhan. Yang terpenting itu adalah iman kita, keadaan kita ini loh. Yang harus diperhatikan. Jangan lekas bingung, jangan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan kondisi kerohanian kita. Saya selalu mengatakan kalau ditanya tentang kapan Yesus datang, saya selalu katakan enggak penting itu. Yang penting adalah ketika Yesus datang, kapanpun Yesus datang, kita siap atau tidak kerohanian kita. Kalau kita siap, kapan aja Yesus datang, ya enggak masalah. Ya. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan kerohanian kita. Yang paling gampang adalah, apakah kita masih hidup dalam kasih mula-mula? Paling gampang itu aja. Ya. Banyak orang meremehkan kasih mula-mula. Orang berpikir, wah perceraian itu dosa yang besar, ya perzinahan dosa yang besar, korupsi dosa yang besar. Padahal Yesus sendiri berkata, kamu telah jatuh terlalu dalam. Ketika kita sudah tidak memiliki kasih lagi kepada Tuhan. Masih ibadah iya, tapi tanpa kasih, tanpa gairah. Ya. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh harus berhati-hati. Kita bingung kapan Yesus datang, kapan tanda-tandanya apa ya. Kemudian kita belajar, kita ikut seminar demi seminar tentang akhir zaman. Tapi kondisi kerohanian kita tidak kita perhatikan. Berandai-andai itu penting. Seandainya Yesus datang dan aku ada di hadapan Tuhan Yesus. Kira-kira apakah Yesus akan berkata, hai hambaku yang setia dan yang benar. Ataukah kita akan berhadapan dengan Tuhan sebagai orang yang diberi kepercayaan 1 talenta dan tidak memakai itu. Sehingga Yesus menghukum. Jadi kembali kepada pembahasan kita.
Yang terpenting itu adalah hati kita, iman kita. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan pengajaran yang benar di akhir zaman. Ya. Anda lihat bahwa banyak penyesatan, banyak pengajaran yang nyeleneh-nyeleneh. Ya. Banyak. Anda lihat semuanya di hampir semua fondasi-fondasi yang sudah kokoh itu digoncang lagi sekarang. Ya. Bahasa dikatakan dari setan, perpuluhan tidak berlaku lagi, ya kan. Kawin satu kali diceraikan hanya karena kematian itu sekarang sudah dibantah. Oh, kita lihat latar belakangnya segala macam dibahas untuk meruntuhkan fondasi yang sudah benar dan sudah kokoh itu. Ya. Jadi kita sungguh-sungguh harus memperhatikan pengajaran-pengajaran di sini. Di akhir zaman ini. Bahkan ada pengajaran yang ukurannya adalah kalau kekayaan kita meningkat berarti kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berhasil dalam pekerjaan kita adalah bukti bahwa kita itu berkenan pada Tuhan. Oh, bukan hanya itu. Walaupun saya percaya kalau kita hidup untuk Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan berkati. Tapi jangan dibalik. Orang yang kaya semakin kaya berarti berkenan pada Tuhan. Ya. Bukan seperti itu. Itu kan lantas kita mengatakan kucing adalah binatang, binatang adalah kucing. Ya. Kucing adalah binatang, benar. Tetapi semua binatang kucing itu salah. Kan? Nah, jadi hati-hati dengan pengajaran zaman sekarang. Ya. Dan tentang akhir zaman, Yesus pun mengingatkan. Paulus pun sebagai rasul yang terbesar, saya katakan rasul terbesar ya, karena kitab-kitabnya banyak yang ditulis oleh Rasul Paulus. Berhati-hati dengan penyesatan. Perhatikan dirimu. Jangan memperhatikan waktu. Kapan Yesus akan datang. Ya. Paling mudah kembali. Apakah kita masih mengasihi Yesus. Seperti pertama kali kita lahir baru. Ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Hati-hati, tidak semua pengajaran itu benar. Ya. Kembali saya ingatkan, ada pengajaran yang kelihatannya benar sekali. Penyampaiannya bagus, yang berkata, pendeta pun harus bekerja. Sangat keren kalau pendeta itu bekerja. Jadi pelayanan kemana-mana dengan biaya sendiri. Dan banyak orang mengaminkan pengajaran yang seperti ini. Orang ini mengajarkan, mengatakan, wah coba lihat Daniel itu hamba Tuhan yang bekerja. Yusuf hamba Tuhan yang bekerja. Padahal bukan seperti itu. Yusuf adalah aparat pemerintah yang hidup kudus. Daniel adalah aparat pemerintah yang hidup kudus. Nehemia adalah aparat pemerintah yang hidup kudus. Sedangkan hamba Tuhan, imam, Lewi, kalau Anda perhatikan, mereka tidak boleh bekerja, mereka dikhususkan Tuhan ya, untuk melayani Tuhan. Dan selalu yang diambil adalah Paulus bekerja. Paulus itu masa perintisan. Ya. Di mana kan tidak mungkin kita ujuk-ujuk perintisan kemudian langsung tarik persembahan. Ya. Paulus tidak mau menjadi batu sandungan, makanya awalnya dia tidak berbicara soal keuangan, dia bekerja sendiri. Tetapi ingat kemudian Paulus katakan kepada
anak-anak rohaninya kepada teman-teman sekerjanya, cepat datang kepadaku. Supaya aku bisa fokus dalam melayani ini. Artinya nantinya bahwa Paulus akan meninggalkan pekerjaan membuat kemah ini. Dia akan serahkan kepada teman-temannya untuk mendukung dia pelayanan. Sedangkan dia sendiri fokus untuk melayani. Jadi hati-hati dengan pengajaran yang separuh-separuh. Yang enak didengar telinga, tetapi ingat itu menyesatkan. Bapak GMMU tuh mengatakan begini, orang sudah ninggalkan segalanya kok suruh kerja lagi, kok suruh berbalik lagi. Ya. Bayangkan Bapak GMMU tuh dia katakan, saya itu menjual mobil sport saya satu dan mobil pribadi, mobil sedan satu. Semuanya dijual, semua kekayaannya itu dibagi-bagikan ke orang-orang yang memerlukannya. Dia meninggalkan pekerjaannya. Dia mempunyai gaji, dikatakan lebih dari 100 juta setiap bulan. Dan dia tinggalkan, masa saya harus kerja lagi? Dan dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya menikah, saya masih butuh uang. Sedangkan uangnya sudah dibagi-bagi. Dia bilang. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Dia bilang. Semua yang didapatkan dari hasil dari pernikahannya dia bilang. Bisa mencukupi dia beberapa tahun. Biasanya kan kalau pernikahan itu kan pasti tanda kutip rugi kan. Tetapi ini bisa mencukupi beberapa tahun. Dia bilang. Padahal, kalau orang India itu pelit-pelit. Ya. Bapakmu tuh mengatakan ada seorang diaken penatua gereja yang anak-anaknya sudah dokter. Ya pokoknya orang-orang penting. 6 orang datang di pernikahan anaknya Pak Mutu ketika dia mantu. 6 orang itu digabung 6 orang ngasih hanya 20 ringgit. Dia bilang, ini kan kurang ajar sekali. Kalikan 3.000 lah, 20. 20 kali 3.000. Ya. Begitu pelitnya. Anda bisa bayangkan kalau sampai Pak Mutu bisa katakan hasil dia menikah bisa sampai bertahun-tahun mencukupi kehidupannya. Bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Itu saja. Tuhan tidak pernah berhutang. Dan kembali bukan bahwa soal tabur tuai pun sekarang itu mau dihancurkan dengan kata-kata hanya memperkaya pendetanya segala macam. Ya. Ada orang yang menyelewengkan pengajaran iya, tetapi bukan arti semuanya akan seperti itu. Kita orang yang dewasa rohani harus bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Dalam zaman medsos seperti sekarang, Anda harus berhati-hati, sungguh-sungguh harus berhati-hati. Penyesatan terjadi di mana-mana. Ya. Tidak pernah tahu kapan dia setianya di gereja, ya kan? Tidak pernah tahu prosesnya dihina, direndahkan, kemudian diangkat Tuhan. Tiba-tiba sudah khotbah di medsos. Ya. Oh bukan seperti itu. Sehingga seringkali orang-orang ini ngawur. Karena mereka tidak pernah bersentuhan dengan orang-orang di gereja. Ada orang-orang yang tidak mau beribadah di gereja. Cukup lewat YouTube. Oh, tidak bisa seperti itu. Anda tidak akan pernah mengalami digesek di gereja. Ya, Anda sudah benar tapi disalahkan. Oh, ketika Anda bisa meresponi dengan benar, baru Anda meningkat kerohanian. Ya. Saya kemarin ditelepon dan diundang, saya dikatakan begini. Pak Yusak bisa melayani lewat pelayanan Zoom. Ini seluruh Indonesia Pak Yusak tentang doa puasa. Saya katakan enggak lah, jangan. Saya enggak biasa melayani lewat Zoom. Kalau ada kesempatan langsung saya mau, tapi kalau lewat Zoom enggak usahlah. Apalagi kalau sinyal itu enggak beres, dengan gaya khotbah saya yang tanpa catatan, saya akan kebingungan. Ya.
Jadi enggaklah, oh ya sudah Pak, nanti kalau ada kesempatan kita undang secara langsung. Oh iya, seperti itu lebih bagus. Ya. Nah, bahkan pelayanan lewat Zoom. Ya, kita tidak membatasi Tuhan, tetapi itu dibutuhkan pengurapan yang lebih. Ya. Kenapa? Karena pengurapan itu bisa dirasakan. Orang khotbah langsung ajak pengurapannya tidak terasa, kok mau khotbah lewat Zoom. Kan gitu aja. Jadi ayo di akhir zaman kita harus berhati-hati. Kembali kepada pembahasan kita, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada dua pengertian di sini, ada orang-orang penafsir-penafsir yang menafsirkan bahwa ada seseorang atau pengkhotbah yang mengaku aku adalah Mesias. Ya. Tetapi penafsiran kedua yang lebih masuk akal adalah seorang pengkhotbah mengatakan Yesus adalah Mesias. Ya. Tetapi menyesatkan pengajarannya. Kan ini lebih mudah daripada orang mengaku Mesias, walaupun ini sekarang ada ya, beberapa orang mengaku sebagai Mesias. Tetapi itu kan gampang kita tebak kan, kita sudah berpikir sesat ini. Ya. Tetapi kalau kita mengajarkan tentang Yesus dan pengajarannya ternyata diselewengkan, ini yang sukar untuk diketahui. Oleh karena itu hati-hati. Ya. Tidak semua yang mengajarkan atau menyebut Yesus itu sudah pasti benar. Ingat anak Imam Skewa sama-sama menyebut Yesus, sama. Bahkan mereka mengatakan demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Berarti kan yang dimaksud Yesus yang sama. Tetapi tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus, hanya sekedar pengetahuan, itu kosong. Tetap mereka disebut ahli sihir, bukan orang Kristen. Nah, oleh karena itu sungguh kita harus berhati-hati sebab banyak orang, berarti di akhir zaman akan semakin banyak. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang ini khotbah banyak pendeta mirip semua, sama. Karena membahas tahun kalender Yahudi, tahun baru. Orang hutan lahir baru itu loh. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah, Alkitab katakan. Bukan dipimpin kalender Yahudi. Ya. Sekarang aneh-aneh. Dan nubuatannya lucu. Ini adalah tahun yang dipenuhi dengan ketujuh Roh Allah. Di mana semuanya akan berhasil. Bahwa kita akan menerima berkat 2 kali ganda. Ekonomi sekarang lagi lesu. Orang pada takut, kenapa? Karena kita tidak perlu pergi ke toko. Kita ada satu aplikasi di Cina, di mana kita bisa langsung ambil barang dari pabrik di Cina. Otomatis dengan harga yang jauh lebih murah. Anda bisa bayangkan ekonomi ke depannya bagaimana? Dan ini sudah begitu menakutkan bagi banyak orang, banyak pengusaha loh. Oleh karena itu sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah menekankan bahwa kita harus hidup dengan 2 penghasilan. Ya. Satu penghasilan secara alami di mana kita harus bekerja dan mendapatkan gaji. Kedua adalah penghasilan yang didapatkan secara supranatural. Di mana kita membangun manusia iman kita sehingga kita itu siap untuk menerima berkat-berkat kejutan secara supranatural dari Tuhan. Kalau tidak, ingat
ketika sungai itu kering berkat secara alami, maka Elia harus mempersiapkan diri terus melangkah di mana ada berkat supranatural, yaitu minyak dan tepung atau roti dari janda itu. Itu kan secara supranatural, karena air yang secara natural itu sudah kering. Sehingga Elia sekarang harus hidup berdasarkan penyediaan Tuhan secara supranatural. Saya tidak mengajarkan kita harus hidup dengan yang supranatural terus. Tidak. Tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana pendapatan secara alami itu stagnan atau bahkan mungkin sudah tidak bisa diharapkan lagi. Di sanalah gunanya membangun iman manusia roh kita sebelum segala sesuatunya itu terjadi. Sehingga kita siap berjalan secara supranatural. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku, hati-hati dengan penyesatan. Yang jelas-jelas ada saksi Yehova, ya kan? Kita sudah tahu itu. Dan banyak yang mengaku Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen itu. Ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ingat di sini, itu belum kesudahannya. Bahkan seandainya perang dunia ketiga terjadi, itu belum kesudahannya. Ya. Artinya itu baru awal. Padahal dengan Israel digempur dan berperang terus menerus. Bukankah ekonomi kebanyakan negara sekarang mengalami deflasi? Mengalami penurunan yang luar biasa. Daya beli masyarakat itu menurun. Sidang jemaat. Kalau ini terus berlanjut, dan pasti berlanjut. Yang ditakutkan, dikatakan perang dunia ketiga akan terjadi. Dan orang-orang memperkirakan begini. Seminggu setelah perang dunia ketiga yang terjadi dikatakan. Maka suplai makanan sudah berhenti. Setengah bulan atau sebulan kemudian ini yang akan terjadi. Sudah diprediksi sedemikian rupa. Anda bisa bayangkan kalau kita tidak siap iman kita, bingung. Injil Lukas mengatakan banyak orang mati karena ketakutan. Jadi mendengar berita-berita ini saja sudah tegang terus. Ya. Sudah tegang terus. Saya berkata pada istri saya, perang sekarang ini hebat ya. Tidak usah orang, hanya kirim-kiriman aja. Ya kan? Kirim rudal, kirim rudal. Ya. Antar negara. Jadi bayangkan itu. Indonesia siap apa enggak juga kalau perang. Ya, padahal Indonesia kan kalau sudah ngomong mengutuk. Apakah seandainya perang sungguhan siap atau enggak? Enggak usah karena enggak usah ngirim rudal. Helikopter dicoba aja meledak sendiri. Belum perang, iya kan? Jadi kenapa kita enggak, sudahlah hidup dalam doa aja lah. Daripada ikut ngomong-ngomong yang macam-macam. Karena perangnya sekarang bukan pakai bambu runcing pasti menang. Sudahlah mau pakai bambu runcing pun pasti kalah sekarang. Ya. Tetapi yang pasti bahkan Bapak Prabowo aja mengatakan. Dia pun berpikir kalau perang dunia ketiga terjadi bagaimana. Dan di sini sudah Yesus katakan banyak orang akan mati ketakutan. Hanya mendengar kabar. Jadi betapa luar biasanya. Tetapi yang harus kita perhatikan. Ingat. Anda tahu mungkin Israel ketika digempur habis-habisan dengan sekitar 200 rudal.
Yang terjadi adalah banyak rudal itu jatuh di laut, jatuh di tanah yang kosong, bukan di tempat-tempat penduduk. Sehingga ini membangkitkan iman bangsa Israel. Tuhan Yahweh itu menolong mereka. Itu tidak masuk akal. Bayangkan 200 sampai 300 rudal diarahkan ke negara yang begitu kecilnya. Jadi kita lihat di sini bahwa inilah yang terjadi di akhir zaman. Yang mau ikut perang tambah banyak. Ya kan? Anda bisa bayangkan nanti ekonomi itu kan pengaruh. Dengan satu rudal diluncurkan harganya sudah berapa? Memangnya itu tidak dihitung. Ya kan? Keuangannya berapa? Itu akan pengaruh. Itu akan pengaruh. Jangan Anda berpikir, alah yang penting kan tidak sampai Indonesia. Ya. Tapi kalau Indonesia selalu komplain terus, akhirnya dikasih ngicip juga loh. Ya. Jadi ayo perhatikan sungguh-sungguh. Ini loh keadaan kita sekarang. Herannya. Dalam keadaan seperti ini, banyak umat Tuhan justru kerohaniannya itu lesu loh. Itu kalau bukan pekerjaan setan tidak mungkin. Karena kita sudah tahu, Yesus akan segera datang. Yesus akan segera datang. Tapi kok tidak semakin sungguh-sungguh dalam ibadah. Itu kalau bukan pekerjaan roh jahat, tidak mungkin. Kita akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih mengutamakan Tuhan. Karena tahu tanda-tandanya sudah ada, Yesus akan segera datang. Tetapi yang terjadi memang merosot. Kemarin saya ditelepon dari Kediri dan dia pun mengatakan, kerohanian jemaat gereja kami juga merosot, Pak. Ya. Baik tingkat kehadiran, baik juga ekonominya. Dan dia sendiri berkata, saya tanya, bagaimana pekerjaan Bapak? Oh, dia dia jadi perusahaan besar untuk tukang AC. Jadi dia dipakai di satu gudang rokok besar di Surabaya. Tanpa ada kesalahan Pak, tiba-tiba bulan ini kami diberhentikan. Bayangkan itu gudang yang begitu besar kan, kalau sudah itu kan besar sekali pendapatan. Tetapi tidak apa-apa dia bilang. Iya, karena dia lebih sungguh-sungguh sekarang dengan Tuhan. Tidak apa-apa dia bilang. Loh, kalau imannya tidak kuat, apa tidak akan menyalahkan Tuhan sedikit-sedikit? Aku sudah ibadah kok seperti ini Tuhan, kok tidak dilindungi usahaku? Kalau imannya tidak kuat. Tapi kalau iman sudah terlatih, dia kata tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa dia bilang. Jadi inilah keadaan kita. Saya tidak akan berkata untuk menyenangkan dan menyampaikan hal yang bohong, tetapi inilah keadaan kita sehingga kita harus hati-hati, lebih daripada itu membangun manusia roh kita. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, lihat, tenang aja. Yang penting kan iman kita sudah benar. Kapanpun ada rudal nyasar di tempat kita, kita langsung pindahnya ke surga kan. Tidak mungkin salah alamat kan. Aman. Kalau sampai salah alamat itu yang bahaya. Nah herannya ya. Sewaktu-waktu sekarang ini kita bisa mati. Tapi herannya yang dikejar kok yang tidak pasti. Keduniawian, harta, kedudukan, nama. Kita sekarang, zaman sekarang, sewaktu-waktu bisa mati. Kenapa tidak mencari yang kekal? Yang seandainya tiba-tiba kita mati, aman posisi kita itu loh. Karena ini satu kejadian yang tidak akan bisa diulang. Kalau sudah di surga, ya sudah di surga. Kalau sudah di neraka, ya di neraka terus. Kenapa tidak sungguh-sungguh untuk itu loh? Yang dipikirkan hanya harta, hanya apa ya. Cari Tuhan hanya untuk diberkati, cari Tuhan hanya untuk dilindungi. Bukan, yang lebih penting itu kekekalan. Ya, itu yang lebih penting di zaman sekarang.
Berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Bagaimana tidak gelisah kalau iman kita tidak kuat? Bagaimana tidak gelisah kalau kita tidak sungguh-sungguh kenal dan melekat kepada Tuhan? Ya. Bagaimana bisa kenal dan melekat pada Tuhan kalau ibadah tidak sungguh-sungguh? Ya. Sebab semuanya itu harus terjadi. Harus terjadi. Ada orang-orang yang mengajarkan begini tentang menolak, ya, doa menolak gempa megatrust. Aku tolak gempa dalam nama Yesus dan sebagainya. Ini kan jadi mantra, itu disebarkan di mana-mana. Itu kan jadi mantra. Perhatikan kata ini. Semuanya itu harus terjadi. Anda mau berdoa supaya itu tidak terjadi? Tidak mungkin. Ini sudah ketetapan Tuhan. Itu harus terjadi. Oleh karena itu harus terjadi. Yang terpenting, yang harus kita benahi, kerohanian kita, iman kita. Bahkan tidak usah terlalu ngurusi orang lain. Zaman sekarang. Kita sendiri kalau diperhadapkan pada Tuhan sekarang sudah benar atau enggak. Kan itu aja. Tetapi itu belum kesudahannya. Padahal orang sudah gelisah, orang sudah takut. Ini kalau istilahnya mau tanding, ini masih pemanasan. Kok sudah deredek gitu loh. Ya kan, orang kalau tanding kan walaupun pemanasan itu, saya waktu tanding karate sudah yakin menang, tapi tetap aja di sini keringat dingin. Ya pemanasan sambil ketawa-ketawa padahal tetap aja keringat dingin. Ya. Sama dengan akhir zaman. Ya. Belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Terjemahan yang tepat bahkan di sini berkata etnis, suku akan bangkit melawan suku. Anda bisa bayangkan. Bahkan Indonesia pun, ini kan sukunya banyak. Kalau suku bangkit melawan suku. Sekarang kan Anda sudah lihat kan, Bali dengan mana sekarang juga kan bentrok juga. Loh, kekristenan yang di Jawa Islamnya kuat, yang NTT yang berkata, oh kami siap pecah. Nah, lihat di sini sudah tertulis sebenarnya. Apakah kita siap untuk itu semua? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, terjemahan aslinya. Etnis akan bangkit melawan etnis. Suku akan bangkit melawan suku. Kerajaan melawan kerajaan. Berarti di mana-mana kan akan terjadi peperangan. Ya. Akan ada kelaparan. Ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau Anda perhatikan urutannya ini sama dengan kitab Wahyu. Ya, Meterai 1 sampai Meterai 6. Itu sama, plek urutannya sama. Ya. Tentang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kuning, hijau, itu sama. Kuda putih berbicara penyesatan, karena yang menungganginya itu dikatakan hanya memiliki satu mahkota. Sedangkan Yesus digambarkan memiliki banyak mahkota. Ya. Dan penunggang putih hanya memegang busur, tidak ada anak panahnya. Sedangkan Alkitab mengajarkan Yesus itu memegang, atau kita orang tua Kristen yang memegang anak panah untuk mengarahkan. Bayangkan berarti tidak ada anak panah, tidak ada penerus karena ini memang penyesat. Yang semua kemuliaannya mau dipakai untuk dirinya sendiri. Setelah kuda putih maka ada kuda merah peperangan. Ya. Ada kuda hitam yang menggambarkan gempa dan kelaparan. Harga-harga yang naik. Kemudian baru ada kematian terus menerus. Jadi urutan-urutannya sama. Jadi kita bisa pastikan tentang akhir zaman ini pengajaran yang benar.
Karena ada minimal 2 saksi. Tapi kalau digabung dengan kitab Lukas, kitab Markus, berarti banyak saksi tentang akhir zaman. Jadi benar adanya. Ya, akan ada kelaparan. Kelaparan. Nah, kembali pelajaran dari kisah-kisah di Alkitab akan membuat kita tenang. Ingat zaman Elia 3,5 tahun masa kelaparan. Ya, bahkan orang-orang bisa menyembelih anaknya sendiri untuk dimakan. Itu masa kelaparan. Dan di akhir zaman pun kembali akan ada kelaparan. Tidak mungkin kelaparannya, zaman kelaparan ini akan lebih ringan daripada zaman Elia. Tidak mungkin kan? Pasti lebih parah. Oleh karena itu saya selalu menekankan kita harus membangun manusia roh kita, iman kita, sehingga kita siap dengan penyediaan supranatural. Kalau Tuhan bisa kirim burung gagak untuk memberi makan Elia, apa sih yang mustahil untuk Tuhan kerjakan di zaman kita? Karena di zaman Elia itu kasih karunia Tuhan ada? Iya ada. Tetapi di zaman kita menurut Yohanes, Injil Yohanes, kasih karunia demi kasih karunia. Atau dengan bahasa yang lebih mudah. Zaman perjanjian lama ada karunia? Iya. Zaman perjanjian baru karunia double porsi. Sehingga memang kita tidak perlu gelisah kalau kita siap. Yang penting itu siap. Yang penting siap. Coba lihat anak-anak yang akan ujian. Kalau yang siap, tenang. Yang tidak siap itu gopoh. Apalagi kalau kerpeannya belum siap. Ya kan? Itu masalah siap tidak siap. Kekristenan kita siap atau tidak menghadapi itu semua. Tetapi yang pasti siap atau tidak siap, kita semua akan mengalami itu. Ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bukan hanya di Jawa, Megatrust, ya kan? Ini kan orang nunggu November, Desember. Bukan nunggu Natal. November, Desember nunggu. Jadi atau enggak. Kalau jadi ini tsunami yang paling besar. Dan ingat ini bukan ramalan, ini ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ini secara alami memang pasti terjadi. Dan Alkitab juga menyebutkan. Dan Alkitab mengatakan gempa bumi di berbagai tempat. Anda bisa bayangkan kehancuran, dan kalau kehancuran itu terjadi, ekonomi juga akan kena. Ekonomi akan kena. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu sudah perang, sudah penyesatan, sudah perang, sudah kelaparan, sudah gempa, ya. Masih di sini dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan. Penderitaannya bagaimana? Tenang. Kalau sudah pas penderitaannya, gereja sudah diangkat. Baru penderitaan itu yang sepenuhnya terjadi. Ya. Karena penderitaan yang disebut celaka di dalam kitab Wahyu. Celaka yang pertama, celaka yang kedua. Itu berbicara tentang sangkakala yang ditiup. Ya, sangkakala terakhir. Isinya 7 cawan. Ya. Jadi sangkakala pertama, sangkakala kedua itu masih tenang-tenang. Tetapi ketika sudah sampai kepada cawan, itu disebut cawan murka Allah. Di dalam kitab Tesalonika dikatakan kita diselamatkan bukan untuk menerima cawan murka Allah. Jadi jelas
orang Kristen akan mengalami pengangkatan, bukan hanya sekedar Kristen, tetapi Kristen yang sungguh-sungguh akan mengalami pengangkatan ketika sangkakala ketujuh ditiup. Dalam waktu bersama gereja diangkat, maka cawan pertama isi dari sangkakala ketujuh itu akan ditumpahkan. Itulah yang disebut penderitaan sungguh-sungguh. Ya. Karena kitab 1 Korintus pasal 15, kitab 1 Tesalonika pasal 4 jelas mengatakan, pada waktu sangkakala Allah yang terakhir dibunyikan, maka kita dalam sekejap diubahkan. Ya. Jadi yang ini kita harus sungguh-sungguh perhatikan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita sekarang. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, secara khusus ini berbicara Israel. Anda perhatikan. Bahwa Israel banyak bangsa yang mengutuk. Ya. Secara khusus ini berbicara Israel, tetapi ini juga berbicara tentang kekristenan. Ingat, karena ini belum sangkakala yang terakhir. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nama Yesus. Hanya nama Yesus yang dibenci oleh, bahkan saya mau katakan, semua agama. Hanya nama Yesus. Bahkan orang Yahudi pun membenci nama Yesus. Betapa luar biasanya. Nama Yesus yang dibenci, nama Yesus yang ditakuti. Nama Yesus selalu kalau perdebatan Islam Kristen, selalu yang diperdebatkan Yesus, Yesus, Yesus. Karena memang Yesus ini, nama ini yang sangat ditakuti, sangat dibenci. Sehingga orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada Yesus, ingat pada akhirnya Anda punya teman akrab pun, teman akrab itu akan memusuhi Anda. Kenapa? Karena Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan dan berpegang kepada nama Yesus ini. Mau tidak mau, orang-orang akan membenci kita, akan memutus hubungan dengan kita karena nama Yesus. Nah sekarang, kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami siapa Yesus, kalau kita tidak memupuk rasa cinta kita kepada Yesus, betapa mudahnya kita nantinya akan meninggalkan Yesus. Ya, ini waktu yang tepat untuk terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita tidak menyangkal Tuhan Yesus. Dan banyak orang akan murtad, berbalik iman. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Lihat di sini bawah. Orang yang paling benci kepada orang Kristen adalah mantan Kristen. Coba Anda perhatikan. Orang yang paling benci kepada orang Kristen itu yang mantan Kristen. Orang yang paling benci kepada pendeta itu adalah orang Kristen yang kecewa. Bukan orang Islam, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Jadi hati-hati ketika iman kita itu merosot atau bahkan sudah sampai dalam taraf murtad, meninggalkan iman. Maka engkau akan menyerahkan mantan, ya kan? Mantan sekarang, saudara-saudara seimanmu. Engkau akan mengkhianati. Ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu. Dan banyak orang yang akan disesatkan. Anda bisa bayangkan berarti akhir zaman ini bagaimana?
mau perang, mau ekonomi, mau alam, mau pengajaran. Semuanya berusaha untuk membuat orang-orang beriman goncang, berbalik, menyangkal imannya. Bahkan Alkitab katakan kalau seandainya waktunya tidak dipercepat, akan semakin banyak orang yang disesatkan. Betapa Tuhan mengasihi dan memikirkan kita, orang-orang Kristen ini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terjemahan lain mengatakan, karena dosa semakin bertambah. Ya. Terjemahan lain berkata, karena dosa berlipat ganda, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, menjadi tawar. Jadi kenapa kita itu tidak mengasihi Tuhan seperti dulu? Karena ada dosa yang menguasai kita. Jadi kasih kita, tempat kasih kita kepada Allah sekarang sebagian diduduki oleh dosa. Sehingga kita tidak bisa mengasihi Tuhan seperti dulu. Ketika kita sudah tidak mengutamakan Tuhan, berarti ada sesuatu yang lain yang menempati hati kita. Di sini jelas dikatakan, karena dosa semakin bertambah, secara otomatis kasih Allah akan semakin berkurang. Kalau tidak ada dosa dalam hati kita, maka kasih Allah sepenuhnya ada di dalam kita. Itu aja. Jadi begitu mudahnya dimengerti. Anda boleh maunya alasan yang bisa diterima oleh banyak orang. Aku mengurangi waktuku dengan Tuhan. Aku memang sudah tidak seberapa bergairah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kok bahwa aku tidak berubah. Oh tidak bisa. Karena Alkitab sudah jelas di sini berkata. Dengan alasan apapun engkau yang bisa diterima. Tetapi ujung-ujungnya tetap itu karena dosa bertambah dalam kehidupan kita. Keinginan akan hal-hal duniawi bertambah dalam kita. Dibandingkan keinginan akan hal-hal yang rohani. Ya. Dengan alasan apapun yang bisa diterima secara alami. Dan Anda bisa menemukan berbagai alasan yang bisa diterima. Iya kok, benar kok, iya kok. Sudahlah, tidak usah terlalu fanatik, iya benar. Oh tidak masalah. Anda katakan terlalu fanatik, toh ujung-ujungnya nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tapi kan Anda perhatikan, bertahan sampai kesudahannya ini setelah melalui banyak hal ini di depan. Anda harus perhatikan. Ya, perang, ya kan? Penyesatan, perang, ekonomi yang hancur, gempa, kematian. Ya, kemudian kembali kepada penyesatan lagi, penganiayaan semuanya. Kalau bertahan, dikatakan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan kalau kita mengalami pengangkatan. Kalau tidak, masih ada kesempatan. Anda harus menebus dengan nyawa Anda sendiri. Ya. Di mana pada waktu itu orang ingin mati, tidak bisa mati. Tetapi Anda harus bertahan dengan iman Anda supaya bisa masuk surga. Ya. Karena kalau Anda perhatikan di sini tentang akhir zaman, ada 2 kali kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Yesus di atas awan, itu yang berbicara tentang kita diubahkan dalam sekejap. Setelah itu beberapa tahun lagi, Yesus akan datang di muka bumi, di mana dikatakan orang-orang yang menikam dia itu kenal sampai menepuk-nepuk dadanya kan, memukul-mukul dadanya. Artinya Yesus datang bisa dilihat.
oleh semua orang. Tetapi pada waktu Yesus datang di atas awan-awan, tidak ada yang lihat. Tiba-tiba kita diangkat. Tiba-tiba kita diangkat. Ya. Jadi waktu yang bisa diketahui oleh orang tentang kedatangan Yesus, itu adalah setelah orang Kristen diangkat. Dari sana kita bisa tahu Yesus akan datang kedua kali di muka bumi. Itu 3,5 tahun lagi. Berarti yang akan mengalami, yang tertinggal mengalami penganiayaan dan mau bunuh diri tidak bisa mati. Itu 3,5 tahun. Bukan 3,5 jam. Ya, jadi Anda harus sungguh-sungguh membangun iman Anda. Terakhir, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bukankah Tuhan Yesus baik? Dia menginginkan semua orang diselamatkan. Sehingga dikatakan sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia, tidak akan ada kesudahan dunia ini. Dunia tetap ada. Ya, karena Yesus ingin semua orang diselamatkan. Orang harus mendengar berita tentang Yesus, berita Injil, berita keselamatan. Setelah itu orang-orang baru memutuskan mau terima atau tidak. Yang penting Injil diberitakan. Ada pelosok-pelosok yang belum mendengar, ya. Tetapi yang harus kita berhati-hati di zaman medsos seperti sekarang ini, sepertinya mustahil nama Yesus tidak pernah diperdengarkan. Artinya bahwa kita semua sekarang harus siap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena ada kemungkinan besar Injil kerajaan ini sudah disebarkan di berbagai tempat. Ya. Jadi tugas kita pun sekarang, kalau ada kesempatan, beritakan Injil. Mau diterima atau tidak, ceritakan tentang Yesus. Anda minimal, saya mau katakan, harus bawa 1 jiwa, bukan untuk gereja ini, untuk Yesus. Jadi orang Kristen sama sekali tidak menangkan jiwa, kan aneh kan? Iya kan? Jadi orang Kristen sama sekali tidak pernah memenangkan jiwa. Itu aneh. Aneh. Karena setiap orang yang lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, pasti ada sukacita besar yang meluap-luap, yang ingin diceritakan tentang karya Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan itu akan membawa orang untuk percaya juga. Karena gairah itu loh yang ada pada kita. Ya. Jadi betapa besar kasih Allah. Dia menunda kedatangannya supaya kita semua selamat. Dia mengirim anaknya supaya kita selamat. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi supaya orang-orang diselamatkan. Ya. Betapa luar biasanya kasih Allah. Dan pagi hari ini kita akan mengingat pengorbanan Yesus. Kita akan mengingat betapa besarnya kasih Allah kepada kita melalui perjamuan kudus ini.